yang ini di atas gunung itu batu dia berjatuhan. Jadi kita nampak dalam Yesus, donkey Yesus punya pik dia sudah patah, dan tungku Abraham punya pik pun dia pecah. So dari pecahan tungku Abraham itulah yang meranak kawan-kawan dan turis yang lain, penyakit yang lain. Okay. Saya singkatkan saja lah. Kami terstuck di atas gunung selama 14 jam. 14 jam. Okay. Dalam tempoh 14 jam, kami coba berusaha untuk menenangkan pelancong selama 105 orang. 105 orang dan mountain guide yang ada di situ ialah 30 orang. Okay. Semasa menunggu bantuan, sebenarnya ada satu staf sepepak sebenarnya di atas, yaitu Encik Mitun Langgeng. Dia berusaha untuk menghubungi setiap agensi kerja yang berkenaan, terutama sekali sepepak. Dan kami juga membantu menghubungi mana-mana kawan kami yang di bawah sini untuk meminta bantuan, terutama sekali helikopter. Sebab laluan utama kita sudah tersekat oleh bongkar-bongkar batu yang jatuh dan memang sangat mengerikan. Memang lalu tidak biasa dalam keadaan ini, memang susah kita melalui. Oke. Dalam tempoh itu 14 jam menunggu di atas, keadaan pelancong macam ini boleh dikatakan sangat mengagumkan, sebab mereka sangat tabah sekali dan keadaan ini. Dan terima kasih juga kepada mountain guide yang bekerjasama time itu, sebab secara naluri saya bertanggung jawab menjadi leader kepada 30 orang mountain guide untuk menyuruh mereka mengambil setiap botol pelancong yang ada, yang kosong, sebab semua pendaki sudah kekurangan makanan, bukan lagi kekurangan, sudah habis dan sudah kehabisan air. Dan selepas itu kami mengumpul setiap botol-botol kosong dan saya arahkan 30 orang mountain guide termasuk saya mencari lupa air untuk mengambil air, kami minum supaya kami bertahan lebih lama lagi sekiranya bantuan helikopter yang kami sangat-sangat perlukan tidak datang. Selepas hampir pukul 3 itu ada 2 orang pendaki yang sawat. Dia sebenarnya mungkin dia sakit secupan ataupun macam mana, tapi tidaklah teruk. Tapi mereka sudah dalam keadaan yang boleh dikatakan menakutkan. Mereka sedang baring dan kami takut ada apa-apa berlaku yang lebih teruk lagi. Jadi kami berusaha betul untuk menghubungi pihak yang berkenan lah. Terutama sekali ada kawan mountain guide yang menghubungi jembatan Bumba dan penyelamat dan mengatakan helikopter akan datang naik. Jadi kami sangat gembira pada waktu itu. Tetapi sebenarnya tidak, kegembiraan itu sebenarnya hanya mimpi. Jadi pada tepat setelah saya cek saya telepon, di mana saya ada telepon dengan pihak Bumba, tepat 4:02 saya menghubungi pihak Bumba dengan nomor telepon yang mereka kontak saya sebelum itu yang saya dapat. Mereka mengatakan bahwa helikopter akan dihantar besok dari Miri. Jadi saya betul-betul marah. Semua mountain guide yang 30 orang itu nampak saya, dan 105 orang nampak macam mana gelagat saya macam itu. Walaupun saya sebenarnya manusia biasa dan mungkin saya tidak lihat jadi seorang ketua ataupun arahkan mana-mana orang yang berkenan, tetapi naluri bertanggung jawab saya untuk 105 orang turis dan juga kami mountain guide selama 30 orang. Jadi itulah yang saya rasakan lah.
Jadi jawaban dari apa ini pejabat pihak keselamatan itu bomba sangat mengecewakan saya. Saya mengatakan, di mana semua aset yang kamu ada? Jadi mereka katakan, maaf PJ, kami ada prosedur sendiri. So bagi saya, apa yang lebih penting, prosedur atau nyawa? Jadi selepas itu saya tutup telepon. Saya tidak sanggup bercakap lagi, marah-marah saya tidak sanggup. Selepas itu saya ada satu panggilan lagi kepada staf Taman Sabah. Jadi Inci Dekin namanya. Jadi itu pun saya tidak apa ini macam mana cerita. Saya terus dari Tiropoid lah bercakap dengan dia. Macam mana? Adakah helikopter yang kamu hantar untuk menolong kami? Dia menjawab dengan saya sedang berusaha untuk mendapatkan helikopter. Tetapi dia mengatakan juga bahwa kami ada prosedur lagi. Jadi saya sangat kebingungan lah, ini prosedur. Jadi saya sangat marah, saya tutup juga telepon. Oke, saya tutup telepon. Jadi saya selepas itu saya kumpul semua mantu 30 orang. Jadi saya cakap, oleh sebab begini kita tidak akan selamat, ataupun kemungkinan besar kematian akan berlaku lebih besar lagi, lebih banyak lagi disebabkan cuaca, kesejukan, penat, kelaparan, dan sebagainya. Dan selepas itu saya menghubungi staf seropak Encik Mitun Langkim dan mengatakan, oke, kita try terus. Walaupun kami tidak tahu macam mana keadaan di bawah, kita try terus. Lepas itu Encik Mitun menghubungi lagi Encik Dekin dan meminta izin untuk membuat percobaan turun. Jadi dia Encik Dekin mengatakan, oke, kamu boleh. Lepas itu saya mengarahkan semua 105 orang pendaki waktu itu. 105 orang pendaki, oke, buat line, group by group. And then antara grup itu di mana mountain guide berselang-selang 5 atau 6 orang di antara. Jadi kami line. So saya cakap, saya tidak mau ada yang jalan kiri, jalan kanan. Line lurus. So semua pendaki ikut arahan yang diberi. Dan selepas sampai ke kawasan danger, tali sudah tidak boleh digunakan, laluan itu sudah hancur. Jadi kami bercadang untuk mengambil tali yang ada di laluan. Tetapi oleh sebab staf seropak Encik Mitun mengatakan kami masih ada stok di store di saya, jadi kami ambil. Satu kawan saya yang bersama dengan saya waktu itu ialah Encik Christopher, dia yang mengambil tali itu. Dan kami mendahului grup yang besar, saya, Encik Christopher, Encik Mitun, dan Encik Sapri Sumping. Kami 4 orang. Jadi kami ikat tali itu, walaupun dia tidak sampai, tapi sekurang-kurangnya dia akan membantu 105 orang turun dengan keadaan yang lebih baik daripada tiada. Oke, kami sebenarnya buat laluan yang sangat sukar, sebab laluan itu sudah rusak. Jadi laluan yang kami buat untuk 105 orang itu ialah terjun ke boleh dikatakan curang lah, bukan landai macam itu. Kami potong kawasan yang itu sedang sedikit. Selepas itu kami turun lagi dalam 100 meter. Selepas itu kami start lagi di situ. Di situ pun semua bukan batu telah menutupi jalan tersebut. Jadi kami buat lagi satu tali untuk laluan turun, dan di situ lebih kurang pukul 6:30 begitulah petang. Tetapi saya pada ketika itu saya sangat bangga pada ketika itu, sebab bantuan
Rescue Mountain Guide selama 90 orang sudah berada di situ. Saya sangat bangga dengan ini Mountain Guide. Jadi saya sangat bersyukur sebab mereka naik dengan sangat rela hati, jujur, bertanggung jawab untuk membantu 105 orang itu dan 30 orang Mountain Guide. Jadi selepas mereka sampai, saya pun senang hati, saya dapat rehat sekejap, baru saya dapat minum, baru saya dapat ini makan, dan baru ya makan biskut. Good. Makan biskut saja, betul. Dan baru saya dapat hisap. Betul itu, betul. Ini memang real punya pengalaman, betul real. Jadi yang kawan-kawan yang maling yang rescue naik itu, mereka telah bantu kami dan bantu selepas menuruni satu lagi tali yang kami buat, semua pendaki turun dengan senang hati sebab boleh dikatakan waktu itu kami sudah 120 orang mountain guide rescue. Tanpa satu orang pun rescue daripada pihak yang beruniform. Kami sampai di Laban Rata sekitar pukul 8.30 malam, dan semua pendaki berkumpul di ruang luar Laban Rata, dan saya mengatakan mereka, siapa yang mau turun, pastikan kamu bersama dengan mountain guide. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Kita tidak mau ada satu pun kesilapan yang berlaku. Jadi itulah yang terjadi. Setiap pendaki yaitu Tuhan, dan setiap mereka yang turun selepas minum, selepas makan biskut begitu, mungkin ada yang bisa perbu turun dalam setengah jam. Semua 105 orang turun bersama dengan mountain guide dan yang mountain guide yang rescue. Jadi terakhir sampai ke Timbuhan Gate lebih kurang pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi pada 6 hari bulan. Wow. Jadi begitulah yang terjadi. Dan waktu kami dalam perjalanan turun, kami nampak pihak beruniform sampai ke kawasan Lowi saja. Paras Lowi, 2.3 km. Paras. Mereka sedang menunggu kami seperti kami ini tidak melalui apa-apa yang berlaku. Lepas itu kami turun lagi, kami jumpa lagi pihak beruniform di kawasan 1.5 km. Dengan bangganya mereka menyambut kami seperti itu, dan kami turun hujannya. Lepas itu kami turun lagi 1 km, satu lagi grup beruniform. Begitu juga keadaannya menunggu kami seperti kami ini raja. Betul. Mereka sepatutnya naik, bukan tunggu. Ini yang saya sangat kecewa. Sepatutnya mereka naik. Selepas itu kami turun lagi sampai ke Timbuhan Gate. Di situlah berduyun-duyun pihak beruniform menunggu kami. Kami ini memang raja. Mereka sambut kami dengan sangat baik. Betul. Jadi inilah pengalaman saya. Inilah yang saya rasakan. Dan inilah saya sangat banggakan untuk maling-maling bukan di Kiau saja, tetapi maling-maling yang membantu kami dari kebutuhan, dari pendesakan, terima kasih banyak kepada semua maling-maling. Saya sangat bangga. Dan saya rasa itu sajalah pengungsian yang saya beri kepada kamu semua. Seperti mana saya cakap tadi, saya sekarang masih bergegar-gegar lagi. Dan tidak tahu saya takut kah, atau saya malu kah, atau saya apa. Tapi waktu di atas gunung, waktu saya buat arahan-arahan yang untuk menyelamatkan kawan-kawan dan juga menyelamatkan 105 orang turis, saya terasa macam ada satu kekuatan dalam ketakutan yang ada dalam diri saya. Jadi itulah yang memberi saya kekuatan sebenarnya saya rasa. Itu untuk tanggung jawab yang berlebih.
Saya rasa itu saja yang perlu saya kongsikan. Terima kasih banyak dengan sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Harap apa yang berlaku ini tidak akan berlaku lagi dan jadi kekuatan seperti saudara cakap tadi, dan kehidupan perlu diteruskan. Terima kasih banyak.